perhatikan. Yang pertama, ketika kita beribadah, kita tidak boleh sambil makan. Yang kedua, ketika kita beribadah, kita tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, ketika kita beribadah, kita tidak boleh sambil bermain, lari-larian ataupun main HP. Yang keempat, ketika kita beribadah, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sungguh-sungguh beribadah sampai selesai. Puji Tuhan, itulah beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan sebelum kita beribadah. Untuk adik-adik di rumah dan dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom anak-anak di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tante Femi, Tante Yulin, dan semua guru-guru sekolah minggu berharap dan selalu berdoa agar anak-anak semua yang ada di rumah, begitu pula di mana saja yang menyaksikan acara ini, diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dalam lindungan Tuhan. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan walaupun lewat live streaming karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung, tapi kita sama-sama percaya itu semua tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini mari kita siapkan hati kita agar supaya sebentar kita ibadah itu menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan anak-anakku. Sekarang mari ambil posisi yang baik, sikap doa yang baik, duduk yang manis semuanya ya. Oke. Kalau ada yang mau minta ditemani mama papa, oma opa, boleh juga minta ditemani. Puji Tuhan, duduk yang manis, siapkan hatinya, pikirannya, dan saat ini kita mau berdoa, kita mau memulaikan ibadah kita. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami semua. Terbukti kalau sampai saat ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan urapi ibadah kami, urapi kami anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua dan oma opa yang ikut dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak senang akan ibadah kami, mari kita sama-sama usir, kita sama-sama hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya ada kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini, di mana saja anak-anak berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian Bapa Engkau baik. Amin. Haleluya. Bapa Engkau baik. Amin. Haleluya. Bapa Engkau baik. Kau selalu dari awal. Bapa Engkau baik dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa
Bapa tercinta Bapa puji Bapa, oh haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan haleluya. 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 Sama-sama bilang amin. Puji Tuhan anak-anak. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, Tante Femi mau cek dulu. Sudah siap atau belum? Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan girang-girang, dengan semangat yang luar biasa. Oke? Tapi sebelum itu, mari kita sorakan haleluya. Berapa kali? 4 kali. Oke? 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata hati yang gembira. Oke, mari semuanya bangkit berdiri. Ayo. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, amin, haleluya. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Amin. Haleluya. Adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang. Tapi apa kata Yuli? Semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan apa? Amin. Haleluya. Sekali lagi. Yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Haleluya. Dalamnya hatiku, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar teduh. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar teduh. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Angkat tangan. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah bersorak bagi Tuhan.
saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini mari anak-anak semuanya sambil duduk tapi dengan sikap yang baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita menyanyikan itu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi dengan lembut. Tak ada yang lembut. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
namamu, kami sudah bersorak bagimu. Namun saat ini kehidupan kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru, dan semua orang tua yang ada, kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar supaya firman itu boleh tertanam dan tumbuh di dalam hati kami yang paling subur. Kami berdoa juga biar kiranya Tuhan urapi guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Haleluya. semua bilang amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin yes, yes, yes. Kami SK percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat, dan baik-baik saja. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Pastinya adik-adik menikmati hadirat Tuhan pada saat siang hari ini. Ayo ambil Alkitabnya, kita akan mulaikan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Buka bersama-sama dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan yes. Yes, yes. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi ya, Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Adik-adik yang ada di rumah, yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa adik-adik atau kalian adalah orang yang baik, senang tidak adik-adik? Pastinya senang ya. Atau ketika adik-adik punya teman, punya sahabat yang sangat baik hati, adik-adik senang tidak? Senang pastinya, bahkan bangga kalau adik-adik disebut sebagai anak yang baik hati, atau kalau adik-adik punya teman yang baik hati. Nah, Tante Meski mau tanya dulu sama adik-adik pada saat siang hari ini. Definisi baik itu seperti apa ya? Oh, si Nathan misalnya dikenal sebagai anak yang baik di sekolah karena tidak berkelahi. Atau mungkin si Brian dikenal sebagai anak yang baik karena tidak suka pukul teman. Atau mungkin si Semi ya, dikenal sebagai anak yang baik di rumah karena sebelum makan dia berdoa. Sebelum ke sekolah dia berdoa. Setelah makan dia cuci piringnya sendiri. Dia dikenal sebagai anak yang baik. Tentunya kita semua, adik-adik semua mau untuk disebut sebagai anak yang baik baik hati. Berarti definisi daripada kebaikan atau perbuatan baik adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan yang jahat. Oke, adik-adik, firman Tuhan bilang di sini bahwa dikenal sebagai orang yang baik saja tidak cukup. Tetapi kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang apa adik-adik? Ayo jawab, anak Tuhan yang apa? Anak Tuhan yang setia, benar. Jadi tidak cukup hanya dikenal sebagai anak Tuhan yang baik, tetapi adik-adik juga harus dikenal sebagai anak Tuhan yang setia. Karena definisi setia berarti melakukan dengan sungguh-sungguh segala perintah Tuhan. Kalau adik-adik melakukan segala perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti termasuk di dalamnya adik-adik melakukan yang namanya kebaikan. Ada pujian yang lalu Brian pernah nyanyikan, kalau adik-adik saksikan, bahwa salah satu buah roh adalah kebaikan dan juga adalah kesetiaan. Nah adik-adik, kesetiaan harus adik-adik miliki. Kesetiaan untuk berdoa, kesetiaan untuk beribadah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan bilang, orang yang setia
anak Tuhan yang setia pasti diberkati oleh Tuhan. Kita harus belajar, bahkan meneladani kesetiaan daripada Bapak Abraham. Kami mau tanya dulu, Bapak Abraham disebut sebagai Bapak apa? Apa? Ya, Bapak orang percaya atau Bapak orang yang beriman. Bapak Abraham sangat setia. Ketika dia disuruh oleh Tuhan Allah meninggalkan negerinya, ya, untuk pergi ke suatu tempat yang sama sekali belum diketahui oleh Bapak Abraham, karena dia setia kepada apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Abraham, ya, dia setia melakukan dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan, sekalipun dia belum tahu kemana langkahnya, kemana tempat yang harus dia tujui. Tapi karena dia setia kepada Tuhan Allah, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Karena Bapak Abraham adalah seorang yang setia. Adik-adik, kesetiaan Bapak Abraham itu diuji. Kalau adik-adik lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, coba Alkitabnya dibuka ya. Kejadian pasal yang ke-22, ada judul di situ disebutkan bahwa kepercayaan Abraham diuji. Disinilah kita dapat melihat dan disinilah ya kita dapat membuktikan bahwa memang benar Bapak Abraham ini adalah seorang yang setia. Apa yang Tuhan Allah minta dari Bapak Abraham? Ayo, siapa yang pernah dengar ceritanya ini? Ayo, apa yang Tuhan Allah minta dari Bapak Abraham? Benar, Tuhan Allah minta anaknya yang satu-satunya. Siapa namanya? Iya, benar, Ishak. Tuhan Allah minta Ishak. Anak satu-satunya, anak yang sangat dicintai, dibanggakan oleh Bapak Abraham. Tetapi karena dia setia, Bapak Abraham setia kepada perintah Tuhan, tidak mau untuk melanggar perintah Tuhan, dia memberikan anaknya yang tunggal, yang dia kasih, yang dia banggakan, yang dia cintai, yaitu Ishak. Tapi Tuhan tahu bahwa memang benar Abraham ini adalah seorang yang sangat setia. Apakah jadi anaknya dikorbankan? Apakah jadi Ishak mati? Tidak ya adik-adik ya. Ishak diselamatkan dan digantikan dengan seekor domba. Di situ kita bisa melihat bahwa benar ini Bapak Abraham adalah seorang yang sangat setia. Makanya firman Tuhan bilang begini, orang yang setia sekarang ini langka untuk dapat ditemukan. Ya, sangat-sangat langka. Kalau orang yang baik hati, mungkin adik-adik ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada adik-adik, adik-adik akan cepat berkata, "Ih, dia baik mama sama saya. Ih, si Roni itu baik mama sama saya karena si Roni itu kasih permen. Ih, mama, si Delva itu baik sama saya. Kenapa? Karena tadi saya punya pensil tidak ada, dia kasih pinjam pensilnya. Dia baik." Nah, orang baik dapat kita temukan di mana saja. Tapi untuk orang yang setia, firman Tuhan bilang, itu siapakah menemukannya? KMSG percaya anak-anak sekolah minggu GPDI Kota Palu Jalan Gajah Mada, dari sektor Daniel sampai sektor Esther, ya, adalah anak-anak sekolah minggu yang bukan hanya dikenal baik, tapi juga dikenal setia. Amin. Berarti anak-anak sekolah minggu yang taat, yang dengar-dengaran, yang melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi bukti kesetiaan itu pada waktu adik-adik mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, firman Tuhan bilang, setia dalam hal-hal yang kecil. Dari belajar untuk mengatur tempat tidur sendiri, mencuci piringnya sendiri di rumah setelah makan, apalagi membantu mama dengan papa di rumah, menyapu, menyiram bunga. Apalagi ada sekarang mama yang suka-suka bunga, bantu mamanya untuk siram bunga. Pasti adik-adik akan disenangi, disayang, ya. Itu juga bukti contoh anak-anak yang taat, dengar-dengaran, yang setia, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, mau menjadi anak Tuhan yang setia? Katakan amin. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, coba adik-adik buka dalam Amsal pasal yang ke-19. Amsal pasal yang ke-19. Ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi mama, papa, ama terlebih Tuhan Yesus mencari orang-orang yang setia. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan, orang yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Mau menerima mahkota? Oh mau pasti ya. Tante Miska aja pakai topi yang gagah seperti ini senang. Apalagi kalau pakai mahkota yang Tuhan berikan. Harus belajar setia. Ayo semua bilang setia. Setia. Kalau mungkin adik-adik di rumah dengan mama papa bilang, mama saya mau setia. Ya, pasti Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Ayat hafalannya tadi dalam Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Puji Tuhan. Tutup mata semua. Adik-adik sekalipun adik-adik di rumah, adik-adik masih bisa untuk merasakan kehadiran Tuhan. Punya satu kerinduan pada saat siang hari ini. Tuhan bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadi anak yang setia, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada Tuhan. Berjanji bahwa mau untuk menjadi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan. Tutup matanya semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sudah berfirman bagi anak-anak sekolah minggu. Dimanapun mereka berada, di rumah sekalipun. Kami percaya ketika mereka sementara menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sudah bekerja dalam hati mereka. Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan mereka. Bahkan Engkau akan menaruh roh kesetiaan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang berpegang penuh pada kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dibanggakan, bukan hanya oleh keluarga, tapi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu GPD Kota Palu Jalan Gajah Mada dengan sehat, dengan kuat, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kalaupun ada yang sakit pada saat ini, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kepadamu firman-Mu yang sudah disampaikan. Selama live streaming ini berlangsung, selama masa pandemi ini, kami percaya benih firman itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga firman itu akan terus bertumbuh dan membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi. Kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu boleh diserahkan kepada Tante Meske di sekretariat gereja, atau diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu di sektor masing-masing. Kita angkat pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setianya. Haleluya. Mari kita berikan korban persembahan dengan sukacita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, agar kiranya Tuhan dapat menyertai dan menjaga bangsa dan negara kami, Indonesia, dan berikanlah hikmat, akal budi, dan kesehatan kepada pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, agar bisa memimpin negara, bangsa dan negara kami Indonesia, dan berikanlah kesehatan kepada tenaga medis yang menangani virus corona. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Sulawesi Tengah, khususnya kota Palu. Kiranya Tuhan melawati kota Palu dan melimpahi dengan kekudusan. Berkati para pemimpin di kota Palu dengan hikmat kebijaksanaan dan kesehatan. Kiranya para pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja, kami kiranya Tuhan akan menolong. Kami semua berdoa buat gembala, kami Papeski, Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati Papeski dalam kehidupan dan pelayanannya. Tuhan kiranya akan mengabdi dan menyertai selalu berdoa buat semua jemaat GPD Kota Palu, agar kiranya benar-benar menjadi jemaatnya Tuhan setia dan selalu menuruti kehendak, berkati dan lindungi teman-teman kena sekolah minggu semuanya, biar kami selalu jadi berkat bagi banyak orang yang doa. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah pada hari ini dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Mari semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami anak-anak-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian pada hari ini, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu untuk beribadah. Kami yakin dan percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan.